para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para frater, suster, bruder, yang putri, yang kakung, opa, oma, selamat hari Minggu. Dan hari ini kita bersuka cita. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Sudah Minggu Prapaskah yang ketiga loh. Cepat sekali ya. Bagaimana dengan puasa dan pantang juga amal kasih, harapannya semakin baik dan semakin mantap. Hari ini kita mau menyanyikan Mazmur 19 di edisi Mazmur yang baru. Mari kita merenungkan dan berdoa. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, Mazmur yang barusan kita dengarkan, Mazmur 19 itu sungguh menarik. Mengajak kita sekalian untuk yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah sabda kehidupan abadi. Sabda atau firman yang menuntun kita untuk boleh perlahan-lahan, kalau sungguh merenungkan, menjalankan, dan pada akhirnya mengamalkannya, maka kita perlahan-lahan pun mendapatkan rahmat keselamatan itu. Dan tentunya tidak mudah, kan kita butuh rahmat Allah sendiri, Roh Kudus sendiri menuntun dan mendampingi kita. Bacaan-bacaan hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini
tentu sangat menarik, membantu kita untuk boleh bermenung. Dari bacaan yang pertama, kitab Keluaran, itu kita tahu bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti firman-Nya, kisah-kisahnya, dan juga apa yang Tuhan sabdakan membantu kita untuk boleh merasakan kasih Tuhan. Dan ingatlah bahwa perintah-perintah Tuhan, nubuat-nubuat yang dilakukan, diberikan, membantu kita untuk semakin bertumbuh. Dan kita kenal 10 perintah Allah. Dan itu membantu kita untuk tidak hanya menaati hukum, tetapi jauh dari itu adalah sungguh menjalankannya sebagai wujud atau cara kita untuk menjalankan hidup semakin hari semakin baik. Dalam bacaan yang kedua dari Rasul Paulus kepada surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita pun diajak untuk menyadari bahwa Kristus yang tersalib, dan sadarilah bahwa Tuhan memberi kita juga salib kehidupan. Bagi kita yang percaya, salib ada rahmat. Salib adalah pengalaman kita memproses diri kita. Dan tentu bagi orang yang tidak percaya, salib adalah batu sandungan. Tetapi bagi orang yang terpanggil, salib adalah rahmat Allah sendiri. Kristus adalah hikmat Allah. Dan dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak oleh Injil Yohanes untuk merasakan kasih Tuhan. Yesus marah kepada orang-orang yang mengotori, dalam tanda kutip, bait Allah. Nah, gambaran bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat yang suci, tempat yang kudus. Nah, bagi kita pun sama, tempat Allah bertakhta. Dan gereja atau kapel itu tempat kita berdoa. Dan Yesus mengajak kita sekalian untuk memurnikan motivasiku. Apakah saya ke gereja itu karena mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan bersekutu dengan umat beriman? Atau ada sesuatu yang saya cari karena ada embel-embelnya? Yesus marah karena perilaku atau bahkan keserakahan. Orang memakai tempat ibadatnya untuk berjualan, berdagang. Kadang kita sendiri yang tahu motivasi kita ke gereja itu untuk apa? Kita berdoa di gereja itu untuk apa? Dan kita mohon agar kiranya apa yang Tuhan Yesus katakan ini membantu kita untuk menghayati hidup kita. Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu ini adalah gambaran pribadi Yesus sendiri yang hari ketiga akan bangkit. Dan bila kita sungguh percaya akan Dia, maka bukan bangunan gerejanya, tetapi bait Allah, hati kita sendiri, di mana Allah bertakhta. Setiap pribadi kita bila sungguh menjadi gereja, maka Allah bertakhta, dan kalau Allah bertakhta, maka Ia akan merajai setiap kita dengan kasih-Nya dan harapannya bahwa kita semua pun menjalankan firman Tuhan. Kalau masing-masing kita menjalankannya dengan penuh kasih, Allah sendirilah yang mendampingi dan menyertai kita, maka sungguh luar biasa kehidupanku, kehidupanmu, kehidupan menggereja, kehidupan seluruh dunia. Namun hal ini perlu diupayakan dari hari ke hari. Dan inilah yang boleh Tuhan firmankan bagi kita. Setiap kita boleh mengambil salah satu nilai. Bukan soal bangunannya, melainkan hati kita. Hati yang menjadi tempat bersemayamnya Allah. Dan bila Allah bersemayam dalam hatiku, maka segala perilakuku, tutur kata, tindakanku adalah tindakan Allah sendiri. Hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kasih, hal-hal yang menjadi cerminan
hidupku sebagai murid Tuhan Yesus. Maka mari kita mohon agar kiranya hari ini Allah yang bertakhta di dalam hati kita masing-masing membantu kita untuk bertumbuh. Mari kita berdoa. Allah sumber belas kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu menjadi pelita, penuntun, dan menjadi motivasi yang baik bagi kami sekalian untuk berlaku dan bertindak baik. Bantulah kami agar dengan sabda kehidupan abadi ini menuntun kami untuk senantiasa bersyukur atas segala yang kami upayakan dalam hidup kami, terutama di masa Prapaskah ini. Dan kami juga berdoa untuk sesama saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Semoga Engkau mendampingi dan menyertai mereka masing-masing. Juga anugerahkanlah roh kesembuhan bagi siapa saja yang saat ini sedang sakit, yang mengalami keputusasaan. Semoga mereka boleh semakin menemukan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami pada hari ini, untuk keluarga dan komunitas, dan untuk siapa saja yang sungguh mengharapkan doa-doa dari kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.